warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Alfarizi dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2018 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danul Wildan Alfarizi dari Prodi Teknik Lingkungan Unusida Sidoarjo. Dalam kesempatan hari ini saya mau membahas tentang ekotoksikologi yang berjudul toksisitas berbagai nanopartikel perak dibandingkan dengan ion perak di Tapnia Magna. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, bahan dan metode. Yang ketiga, hasil. Pendahuluan. Meningkatnya aplikasi komersial dari bahan nanorekayasa saat ini menunjukkan daftar inventaris dari 1.317 produk konsumen berbasis teknologi nano di 30 negara percobaan. Ditambah produksi Klaus nanoparti rekayasa diperkirakan akan mencapai sekitar 60.000 ton pada tahun 2011. Perak adalah bahan nano terpenting yang disebutkan dalam inventaris produk konsumen dengan 313 produk atau 55/40% dari semua produk nano. Di mana pentingnya nano perak atau NAK adalah karena sifat antimikrobanya dan aplikasi di bidang ilmu material, kimia, dan fisika. Namun dengan semakin banyaknya nanomaterial yang diproduksi dalam produk konsumen, sejumlah besar nanopartikel dapat dilepaskan dan akhirnya memasuki akuatik ekosistem, baik disengaja atau kebetulan, yang menimbulkan kemungkinan resiko serius terhadap lingkungan. Oleh karena itu, menyelidiki potensi toksisitas air nanomaterial telah menjadi masalah penting. Bahan dan metode. Yang pertama, partikel dan karakterisasi. Nanopenelitian ini menggunakan dua jenis nanopartikel koloid perak dan suspensi nanopartikel perak sebagai sumber nanopartikel, ditambah Agno 3 digunakan sebagai sumber ion perak. Jenis nanopartikel koloid perak pertama disumbangkan oleh ABC Nanotech Co. atau ITD, Daejeon, Korea. Nama produk coklat kehitaman ini adalah Sarpu 200 KW dan menurut informasi yang diberikan oleh pabrikan, itu adalah koloid berbasis air yang mengandung 20.000 mg per 1 nanopartikel perak bulat atau 5 sampai 25. Kemudian, nanopartikel perak didefinisikan sebagai 99,98%. Produk ini juga secara ekstensif dikarakterisasi dan ditemukan mengandung 20,48% berat nanopartikel perak atau sternografimetri PGA 851 meter Toledo, Swiss, dan 1,0% berat sitrat sebagai agen capping pada pH 5,80. Nanopartikel perak ini juga telah dipasang sebagai bahan referensi untuk program sponsorship OECD WPMN. Selanjutnya, koloid ini disebut sebagai NAK 1. Yang kedua, uji toksisitas akut Tapnia. Uji toksisitas akut atau 48 jam dilakukan sesuai dengan pedoman OECD nomor 202 atau uji imobilisasi akut Tapnia SP. Dalam penelitian ini, media E4 yang sepenuhnya tertutup digunakan sebagai media eksposur dan larutan uji disiapkan segera sebelum digunakan dengan mengencerkan stok berbeda yang disebutkan di atas pada media E4. Setelah menambahkan jumlah yang sesuai dari stok ke media E4, campuran stok diaduk menggunakan pengaduk magnet untuk mendistribusikan. Suspensi distabilkan konsentrasi
sebanyak mungkin selain itu untuk menghindari perubahan signifikan dan dalam konsentrasi AGNP selama pemaparan. Media disegarkan setiap 24 jam. Selanjutnya hasil karakterisasi partikel pada koloid NaC1 yang diamati oleh TEM. Partikel terbentuk bola dengan diameter meter maksimum 15,583 36,06%. Partikel memiliki diameter antara 7 dan 9. Dan CMD atau dihitung diameter median untuk partikel adalah 7,32. Juga diameter rata-rata geometris atau GMD dan deviasi standar geometris GSD dan nanopartikel perak koloid adalah masing-masing 7,96 dan 1,35. Dalam kasus koloid NaC diamati oleh TEM, partikel berbentuk bulat dengan diameter maksimum 129 nm, 65,14%. Partikel memiliki diameter antara 1 dan 13. Hanya 2,28% partikel memiliki diameter lebih dari 100 nm. Dan CMD untuk partikel adalah 6,47. Juga geometri rata-rata diameter atau GMD dan standar deviasi geometrik GSD dari nanopartikel koloid perak adalah 12,65 nm dan 1,46 masing-masing. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.